Oke, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi. Kali ini kita akan bahas 22 atau 23 saham ya yang perdagangan besok. Setidaknya buat patokan buat kita ya, trading apa sih? Atau kalau enggak kita kondisi trading kita bagaimana ya? Itu tujuan saya selalu untuk buat ulasan saham. Jadi kita dapat insight, kita bisa melihat pola, kita belajar analisa, dan lain-lain. Jadi ulasan saham ini adalah salah satu media belajar kita sebenarnya ya. Oke, kita mulai untuk ulas ya, untuk ulas saham-saham apa saja yang masuk. Oh, ternyata hari ini 24 emiten. Ya, oke, kita mulai dari Antam. Nah, Antam hari ini terpentok resisten ya. Sengaja saya kasih gambar merah itu. Terpentok resisten karena ini adalah high-nya ya. High-nya sejak 2016 kalau nggak salah. Seingat saya ya. Dia ditutup di sini. Tapi saya lihat sebenarnya chance dia untuk naik masih besar. Jadi hold aja. Hold aja, nggak usah khawatir. Plus ditambah saya melihat sebenarnya trennya juga kan masih bagus sekali, masih naik terus ya, masih dalam zona uptrend. Dan saya melihat harga nikel dunia juga belum ada tanda-tanda bakal koreksi. Jadi trennya masih up terus. Plus ditambah lagi dan sentimen dalam negeri kita. Eh, kita ketahui bahwa dalam waktu dekat ya ada beberapa manufacturing yang bergerak di bidang listrik akan MOU dan tanda tangan dan akan bangun pabrik di Indonesia. Satu pabrik baterai dari Korea dan satu lagi mobil Tesla ya, pabrik mobil Tesla. Jadi kalau Tesla ini masih ada negosiasi segala sih ke Amerika untuk bergen atau apalah. Tapi kalau saya lihat yang baterai itu sudah pasti ya, udah confirm. Dan saya melihat Inco, Antam, dan Tins akan jadi pemain yang baik sekali untuk tiga emiten ini. Plus ditambah lagi, saya melihat ke depannya, tadi saya ada share dokumen ya di grup pagi-pagi tadi ya, Carbonomics ya, Carbonomics. Jadi apa artinya itu? Jadi kalau saya lihat ke depannya ekonomi akan banyak diarahkan untuk eco green ya. Jadi keberpihakan lebih policy-policy banyak tentang lingkungan hidup yang mana semakin ke depan ini akan semakin ke arah sana. Ya, emisi karbon itu akan sangat menjadi concern buat negara ini dan banyak negara maju. Seperti Bapak Ibu ketahui sebenarnya di negara-negara maju kayak Jepang, Korea, itu mereka itu sudah sehari-hari menggunakan masker itu udah bukan sesuatu hal yang aneh sebenarnya buat mereka. Bahkan sebelum COVID-19. Karena apa? Mereka itu concern sekali dengan kondisi debu halus yang emisi karbon debu halus yang ada di udara di perkotaan mereka. Padahal menurut saya mereka industrinya lebih nggak se ekstrim China dan Indonesia. Kalau Korea saya nggak tahu, apakah mungkin karena dekat dengan China sehingga debu halusnya terekspor dari China, saya nggak tahu. Tapi kadar polusi debu halus itu di China itu memang ekstrim banget tinggi. Nah, itu akan jadi concern bagi banyak negara-negara maju sih sebenarnya ya. Mereka mengurangi itu. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, kalau kendaraan itu kan ada emisi karbon, emisi harus lolos uji Euro 4, Euro 3, kendaraan itu harus harus ada lulus uji itu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi emisi karbon tadi. Dan karbon itu ternyata nggak cuma dari asap kendaraan bermotor, itu dapat dari banyak hal ya. Silakan Bapak Ibu baca aja itu. Jadi saya sebenarnya dari dunia saham ini saya jadi tahu banyak hal mengenai dunia ya. Karena ya, saya baca kayak literatur yang saya share ke Bapak Ibu, setiap saya share ke grup, dibaca ya buat jadi tambahan kita punya knowledge ya.
penting itu. Dan selain ini pembangkit listrik juga pengaruh ya. Jadi saat ini banyak di Indonesia salah satunya adalah masih banyak menggunakan batu bara. Dan di negara maju mereka udah tinggalin itu. Itu sebabnya harga batu bara juga sekarang nggak bisa naik signifikan karena banyak negara sudah nggak pakai itu. Pakai tenaga energi yang terbarukan ya. Angin, air, dan geotermal ya, panas bumi. Dan Indonesia yang punya adalah Barito ya, dia baru aja mengakuisisi Star Energy dengan jumlah yang jumbo besar. Makanya saya tadi pagi saya calling Barito. Jadi itu hasil diskusi saya sih sebenarnya kemarin di kopi saya bagikan ke Bapak Ibu di grup. Dan silakan diperhatikan, dicermati. Jadi kalau ada yang bilang, waduh Barito kok lama dan sebagainya, saya bilang sabar aja sih. Ini cuma masalah masalah timing saja. Tapi pada dasarnya ini saham ini masih akan growth, kembang. Don't worry lah, don't worry. Oke, ini Antam dan Antam sudah polisinya adalah dia bergerak di bidang bahan baku baterai. Jadi nikel itu dan Antam adalah salah satu yang terbesar di dunia, salah satu yang terbesar. Indonesia yang eksportir terbesar yang dari nikel itu ada dua ya, Filipina dan Indonesia. Seperti kita ketahui ya, nikel tuh di Indonesia itu geografisnya letaknya di mana sih? Ada yang Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Kalau batu bara kan banyak di Kalimantan. Nah, kalau nikel di mana? Tahu nggak? Di Sulawesi dan Sulawesi itu kan juga dekat dengan Filipina ya. Jadi di area geografis area itu ya banyak kandungan nikel rupanya. Dan saya melihat Filipina sudah stop ekspor. Ya, Filipina bahkan sudah pokoknya melindungi bahan baku ini sebagai aset negara ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Yuk kalau mau beli beli dengan tidak boleh bahan mentah. Pemerintah juga berusaha untuk itu, memaksa untuk push pengolahan itu harus ada di Indonesia dalam. Makanya pemerintah push untuk supaya bangun smelter pengolahan untuk nikel ini. Dan ya pembangunan smelter itu lama. Jadi banyak pengusaha lebih memilih untuk pengen fast money ya daripada olah ekspor aja langsung. Tapi saya rasa regulasi itu ke depan akan semakin ketat, jadi nggak akan boleh begitu. Akhirnya gimana? Akhirnya pabriknya yang ngalah. Pabrik bahan baku, pabrik baterai, pabrik itu akhirnya mau nggak mau masuk Indonesia. Itu yang kita harapkan kan sebenarnya kan. Jadi ada investor. Kalau ada investor masuk, otomatis ada lapangan pekerjaan yang terbuka, betul nggak? Jadi saya cukup salut dengan pemerintahan ini ya. Jadi dia lebih mementingkan pembangunan secara jangka panjang. Jadi mungkin tidak kelihatan efeknya, dampaknya. Kalau dulu kan kelihatan ketika ekspor bahan mentah, otomatis neraca perdagangan Indonesia kan terbalance, betul nggak? Ekspor tinggi, importnya tinggi. Karena importnya itu pasti tinggi. Jadi kalau harus diimbangi dengan ekspor yang tinggi. Jadi ekspor apa? Ekspor tentu saja sumber daya alam salah satu penyumbang neraca perdagangan adalah ekspor sumber daya alam tadi. Nah, itu kalau bahan-bahan baku itu tidak diekspor mentah, otomatis kan ini menurun. Nah, terjadi ketimpangan neraca perdagangan Indonesia karena Indonesia banyak impor. Akhirnya apa? Berimbas jelek. Jadi di mata ekonom, di mata pembukuan ya, jelek. Artinya apa? Antara income dan pendapatan itu pendapatan dan pengeluaran itu tidak balance ya. Kalau kita ekspor, otomatis kita dapat devisa, betul nggak? Kita dapat devisa, mata uang, kita dapat duit. Tapi kalau kita impor, kita keluar duit gitu. Negara keluar duit untuk beli barang. Dan kita jadi negara konsumtif. Itu yang sebenarnya menjadi dilema dari Amerika sebenarnya. Amerika trade war itu tujuannya karena untuk menyeimbangkan antara eh, neraca neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan di Amerika itu kan nggak balance.
Karena jadi Amerika dalam secara keseluruhan itu lebih banyak konsumtifnya, dia lebih banyak beli impor dari China ketimbang Amerika sendiri ekspor. Jadi Amerika tidak dapat duit dari situ. Itu yang membuat berang si Mr. Trump kemarin. Saya nggak tahu nanti di kebijakannya Joe Biden bagaimana. Saya yakin pasti ada itu tetap jadi isu utama, tetap jadi isu utama. Saya nggak bilang perang ini akan berkecamuk, tapi mungkin setidaknya bergolaknya, maksudnya perang dagang ini nggak akan kayak kemarin ya. Mungkin lebih main cantik, tapi saya yakin sekali kalau isu ini masih tetap jadi isu utama. Dan nah itu sebabnya di Indonesia pun sama. Dan kemarin kita neraca perdagangan Indonesia surplus, yang mana artinya lebih banyak ekspornya dari importnya. Nah, kenapa? Sebenarnya saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang menggembirakan sih sebenarnya. Karena yang import itu adalah salah satu indikator kita konsumsi. Nah, kalau nggak ada import, artinya apa? Artinya konsumsinya kecil. Nah, ini yang perlu jadi tanda tanya. Kenapa konsumsinya kecil? Satu, karena daya beli masyarakat berkurang. Dua, salah satu penyumbang impor terbesar itu ada di bahan bakar. Lagi-lagi ya, sama aja. Jadi kita pemakaian bahan bakar juga nggak banyak. Jadi boleh dibilang mobilisasi transportasi bahan bakar itu tidak tinggi. Artinya apa? Ekonomi juga belum running well sebenarnya. Jadi ini yang harus kita concern, kita cermati sebenarnya. Itu sebabnya saya melihat sektor consumer masih belum bisa naik karena daya beli masyarakat yang masih berkurang. Ya, itu jadi concern saya sih sebenarnya. Cuma saya lihat aneh aja. Ketika kemarin itu orang malah bilang, oh ini IHSG naik karena neraca perdagangan surplus. Salah, ini bukan salah, tapi kurang tepat lah ya. Tapi lebih karena sentimen global ya. Lebih sekarang kalau nggak salah orang lihatnya sekarang lebih ke vaksin. Cuma vaksin tuh kemarin jadi kendala adalah di transportasi. Nah, mungkin itu jadi PR. Semoga tidak menjadi anti klimaks. Semoga sesuai on schedule ya, vaksin itu on schedule. Itu harapan kita semua ya. Makanya saya melihat tantangan-tantangan ke depannya ada di vaksin ini. Kalau sampai terjadi delay, vaksin delay untuk distribusikan, maka potensial untuk masyarakat untuk IHSG untuk turun, untuk aksi jual di masyarakat di itu tinggi, cukup tinggi. Jadi nanti IHSG akan koreksi. Nah, saya tinggal lihat aja kapan itu ya. Dan harusnya sih kan Desember ini. Jadi harapan saya kalau tidak terjadi delay, kita masih tetap bisa merayakan Santa Claus Rally ya. Desember tetap bullish sampai kuartal pertama tahun depan. Setidaknya ya. Tapi kalau terjadi delay dari vaksin ini atau kalau enggak ternyata tingkat efektivitas dari vaksin ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mimpi kita untuk melihat kuartal pertama kinclong itu jadi hilang sudah. Bisa jadi kuartal pertama akan terkoreksi dulu. Jadi hati-hati. Ya, itu jadi titik momentum kita nanti. Ya, itu sedikit sedikit curcol dari saya ya. Semoga ngerti. Ya, ada beberapa yang waduh Pak ngomongin apa sih? Ya, langsung aja deh ulas sahamnya aja gitu ya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Antam terus kemudian Tebik ya. Oke, what happened with Tebik? Tebik ternyata walaupun candlenya merah, tapi dia di atas loh. Jangan salah, dia sudah di atasnya Skyline. Masih di atas Skyline maksud saya. Dan tapi dia tertahan di selendang. It's okay, pelan-pelan. Candle merah itu walaupun merah, tapi selama posisinya di atas itu dia juga naik kan, sama aja kan. Cuma dia lebih karena tekanan jual masih ada aja gitu. Tapi saya lihat sih masih oke. Contohnya Antam kayak kemarin ya. Terus sama ada beberapa emiten lain merah, tapi begitu ngegas bang langsung cepat sekali. Ya. Kemudian Adi
Tadi juga sama, saya lihat belum ada sinyal jual ya. Harga penutupan hari ini lebih tinggi dari penutupan kemarin ya, jadi pada dasarnya masih oke. Adikarya masih oke, terus kemudian Doit penutupan panah saya pindahin. Ya, slightly red ya. Kalau di Porto kelihatan lebih merah daripada kemarin, tapi kalau saya lihat secara candle posisinya masih bagus. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan untuk Doit ini. Terus kemudian BES. BES ya seperti saya bilang ya, candlenya ya jelek. Jadi kalau Bapak Ibu memutuskan untuk di BES ya harus sabar. Dan INKP, nah saya yakin orang ini mau serok nih nanya ini. Yes, karena dia posisinya ada di support. Tapi perhatikan, dia suka kecenderungannya nyerempet-nyerempet maut ya. Jadi dia biasanya bisa bisa turun-turun di bawah ini ya kayak gini. Jadi saya lihat jangan nangkap pisau jatuh lah. Dia bisa bisa aja. Atau bisa aja besok tiba-tiba hijau, tapi ya nggak tahu, who knows ya. Dia tiba-tiba hijau terus dia merah lagi kayak gini. Jadi saya rasa masuk bertahap adalah yang paling bijaksana ya ketika Bapak Ibu mau serok. Dan Pegas, Pegas pada dasarnya masih bagus, trennya masih bagus ya, proyeksinya juga masih bagus. Saya lihat dia masih akan naik sampai setidaknya 1.500-an lah, setidaknya paling tingginya. Saya berharap saja, cross finger ya. Yang hold Pegas silakan. MDKA ya harga emas saya lihat menjelang akhir tahun juga pasti akan terkerek naik ya. Orang juga mungkin antisipasi juga kali ya, seperti saya bilang tadi urusan vaksin itu mungkin nanti akan kalau sampai memang terjadi gagal ya, terjadi bukan gagal tapi terkendala, terhambat ya, tertunda. Mungkin ini akan jadi salah satu yang jadi concern-nya orang-orang juga. Mas, jadi mereka simpan emas dulu. Dan Indofood ya ini bobotnya besar jadi wajar aja. Tapi dia setidaknya harga penutupan hari ini lebih tinggi dari kemarin. Jadi lebih bagus, bagus kok. ICBP pun sama, penutupan hari ini lebih tinggi dari kemarin. Ya, jadi biasalah, emiten ini biasa bikin galau. Jangan kaget. Ya, pemegang market cap ya modelnya begitu-begitu sebenarnya rata-rata. Era, wah era bikin galau juga ya. Tapi kalau saya lihat gini, waktunya serok gitu ya. Jadi era kalau lihat modelnya begini, trading pendek dulu ya, lebih untuk trading pendek dulu. BBTN bagus ya, bagus sekali. Saya lihat trennya masih bersambung, don't worry. Rals, Rals juga oke, cuma yang saya nggak suka di Rals satu sebenarnya. Karena pada dasarnya daya beli itu belum ada, jadi masih semu nih sebenarnya. Rals, MAPI terlalu signifikan. MAPI masih oke karena dia udah tertolong dari apa namanya visi kulinernya ya. Kalau Rals rasa dia garment ya di App Store kurang kurang ya. Kalau di MAPI baru-baru ini kita tahu ada isu perampingan kan. Dan itu perampingan itu terjadi bukan di sektor kuliner, tapi lebih di sektor Dep Store-nya. Jadi saya lihat Rals sentimennya juga masih belum bagus. LKM, LKM juga 3.300 tetap jadi resistennya. Saat ini belum mampu breakout dan dia koreksi sehat dulu ya. Saya lihat V-line sebagai supportnya ya. Dan kalau mau serok ya kita jaga-jaga dia semoga bisa mantul dari V-line. Dan Wika, Wika pada dasarnya masih oke ya. Cuma yang saya khawatirkan adalah harga close hari ini di bawah harga close kemarin. Lebih merah dari kemarin, itu aja, hati-hati. Tapi dia pada dasarnya saya lihat coba memanfaatkan untuk buy on weakness aja dulu, spekulatif lah istilahnya. Kemudian selain K ada Tins. Tins masih bagus banget.
target naik ke atas itu. Saya sudah ulas kan, nah range masih oke, ya. Kemudian Skim, Skim mirip-mirip sama INKP, cuma bedanya adalah dia masih ada supportnya dan ada selendang, ada V-line ya, berharap aja. Kalau belum punya, jelas tunggu di support. Kalau sudah punya, kalau buat saya sih sell on strength, karena apa? Saya nge-short. Istilah nge-short itu adalah jual di titik sekarang, beli di harga rendah, saya nawar lagi. Tidaknya saya dengan uang yang sudah kondisi minus ini, saya bisa dapat barang lebih banyak. Berharapnya begitu. Ya. Astra Internasional, nah seperti saya bilang tadi, ini sell on strength. Kalau masih pegang, saya bilang ini sell on strength. Ya. Tinggal aba-aba jual. Bapak Ibu lihat, dia kemarin waktu candle merah tua, tapi habis itu dia besok rebound. Ini candle merah tua dan dia hari ini merah tua lagi. Jadi kalau saya bilang udah 2 hari merah tua. Itu. Sinyalnya remarksnya juga jelas ya, take profit. Jadi sell on strength aja. Kemudian Inco, Inco masih oke ya, mencoba breakout 4720. PTPP sama, sektor konstruksi saya bilang buy on weakness, dan hari ini harga close hari ini lebih tinggi dari harga close kemarin. Jadi pada dasarnya di Porto masih hijau ya, masih lebih hijau dari kemarin penutupan. HMSP tadi sempat orang banyak yang happy, tapi ternyata turunnya di bawah skyline. Jadi saya bilang masih belum oke, masih sideways. Gudang garam mendingan ya, mendingan tapi tertahan di level skyline. Kalau dia besok bisa di atas skyline lagi, bisa naik lagi, bagus. Kalau belum, sell on strength. TPIA nggak usah dibahas lah ini. Rapi sekali dia, ya rapi sekali. Semen Gresik, last one. Sideways, ya. Semen Gresik sideways, dan kalau belum punya, tunggu ketika candle semakin dekat dengan rendang. Dan kalau sudah punya, kalau saya bilang sih sell on strength lah. Nanti serok lagi, belanja lagi, tunggu ketika dia deket-deket atau ketika breakout sekalian. Oke, itu dulu dari saya. Ulasan saham 18 November 2020. Happy profit semuanya. God bless.